warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Diana Yuliasari. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Prodi S2 Pendidikan Dasar dari kelas A223 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan soal dari mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD. Untuk soalnya yaitu silahkan kaji dan analisis karakteristik dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Silahkan analisis dari masing-masing kurikulum yang disebutkan di atas. Menurut Anda, model pengembangan kurikulum apa yang digunakan dari masing-masing jenis kurikulum tersebut? Berikan argumen dan alasan yang kuat untuk setiap jawaban disertai dengan bukti atau contoh pendukung argumen. Baik, mari kita kaji dan mari kita analisis karakteristik dari ketiga kurikulum tersebut beserta model pengembangan kurikulum yang mendasarinya. Untuk yang pertama yaitu kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kerangka kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebelum mengadopsi kurikulum 2013. Nah, pengaturan KTSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik di lingkungan mereka masing-masing. Untuk karakteristik dari kurikulum KTSP sendiri yaitu desentralisasi. Nah, salah satu karakteristik utama dari KTSP yang tadi saya sebutkan yaitu desentralisasi atau berarti bahwa kewenangan dalam merancang kurikulum itu diberikan kepada tingkat satuan pendidikan atau di sekolah tersebut dan berbasis pada kebutuhan dan kondisi lokal. Kemudian untuk model pengembangan kurikulum, di model pengembangan kurikulum KTSP ini dapat dikategorikan sebagai model yang berbasis sekolah atau bottom up. Nah, sekolah ini memiliki kebebasan dalam menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa setempat. Contoh dari pendekatan ini adalah variasi kurikulum di antara sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di sekolah A di daerah pedesaan mungkin akan menekankan pada keterampilan pertanian lokal, sementara di sekolah B itu terletak di kota besar. Nah, itu dapat difokuskan pada teknologi informasi. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 itu adalah sebuah pendekatan kurikulum di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2013. Kemudian untuk dasar hukum dari kurikulum 2013 adalah UU nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan fokus pada pengembangan karakter, keterampilan abad 21, dan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Kemudian yaitu selanjutnya karakteristik dari kurikulum 2013 tersebut, yaitu yang pertama terpusat. Yang kedua adalah berbasis kompetensi, di mana terpusat itu adalah kurikulum 2013 itu lebih terpusat, di mana pemerintah pusat itu memiliki peran yang lebih besar dalam merancang dan mengatur kurikulum secara nasional. Nah, ini untuk bertujuan memastikan keseragaman dan standar yang tinggi di seluruh negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu berbasis kompetensi, di mana kurikulum 2013 ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap
dari siswa tersebut. Kemudian model pengembangan kurikulum 2013. Nah, model di kurikulum 2013 ini cenderung berbasis nasional atau top down, di mana pemerintah pusat menetapkan kerangka umum kurikulum dan standar kompetensi, sedangkan sekolah memilih dan mengadaptasi bahan serta strategi pembelajaran. Contohnya, semua sekolah itu menggunakan kurikulum 2013 sebagai landasan, namun mereka dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan penilaian sesuai merdeka. Nah, kurikulum merdeka sendiri dilaksanakan di Indonesia setelah pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, di mana karakteristik kurikulum merdeka yaitu otonomi, di mana kurikulum merdeka ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk merancang kurikulum mereka sendiri dengan mengakui keberagaman konteks lokal dan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua ada kolaboratif. Nah, meskipun ada kemandirian, di kurikulum ini itu mendorong lebih ke kolaborasi antara sekolah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, stakeholder lain dalam pengembangan kurikulum. Kemudian untuk model pengembangan kurikulum merdeka. Model pengembangan kurikulum merdeka itu cenderung menjadi sebuah kombinasi dari top down dan juga bottom up. Pemerintah memberikan kerangka umum dan otonomi kepada sekolah. Jadi mereka itu tetap mendorong kolaborasi dan partisipasi komunitas dalam pengembangan kurikulum tersebut. Contohnya itu sebuah sekolah yang menekankan pada pengembangan seni dan kreativitas mungkin akan menyusun kurikulum yang berbeda dengan sekolah yang lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah itu memiliki kebebasan, jadi seperti ini, sekolah itu memiliki kebebasan untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Namun masih ada arahan umum dari pemerintah untuk memastikan keseragaman dan kualitas pendidikan. Kemudian dari paparan saya tersebut bisa diambil kesimpulan dalam analisis ini model pengembangan kurikulum KTSP cenderung lebih berbasis sekolah dan desentralisasi. Sementara kurikulum 2013 terpusat pada pemerintah pusat namun tetap memberikan ruang bagi adaptasi lokal. Kemudian untuk kurikulum merdeka mengambil pendekatan secara kombinasi dengan memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan visi masing-masing. Kemudian secara keseluruhan ketiga kurikulum tersebut memiliki pendekatan pengembangan yang berbeda yang mencerminkan filosofi dan tujuan masing-masing. Dengan memahami karakteristik dan model pengembangan kurikulum yang digunakan, kita dapat lebih memahami baik bagaimana pendidikan diatur dan diimplementasikan di tingkat sekolah dasar di Indonesia. Kiranya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya dan sudah menyaksikan video saya. Semoga dapat dijadikan bahan diskusi dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.